Banjir menjadi masalah klasik ibu kota. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah pemukiman warga di ibu kota kerap tergenang banjir. Banjir kiriman kembali melanda pemukiman warga di kawasan Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 50 hingga 100 cm merupakan banjir kiriman dari kawasan hulu sungai di Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat aktivitas warga terganggu. Aktivitas hujan deras selama beberapa jam di ibu kota, pemukiman warga di Komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 70 cm hingga titik terdalam yaitu 1 meter. Kondisi banjir di kawasan ini diakibatkan Kali Mampang tak dapat menampung air hujan hingga merendam pemukiman warga. Banjir setinggi 50 hingga 80 cm merendam pemukiman warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Banjir di wilayah pemukiman ini terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda ibu kota sepanjang hari Minggu. Banjir kiriman dari Bogor menggenangi jalan dan pemukiman warga di Keramat Jati, Jakarta Timur. Banjir mengakibatkan kemacetan dari arah Cawang Keramat Jati karena ratusan kendaraan tidak bisa melewati genangan banjir. Genangan air setinggi 40 hingga 60 cm menggenangi ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat Minggu sore. Ketinggian air membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mogok. Selain intensitas hujan yang tinggi, drainase air yang buruk juga turut menjadi penyebab air menggenang di ruas jalan utama ini. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyatakan bahwa dirinya menjamin banjir di ibu kota bisa surut dalam waktu 6 jam apabila sungai berada dalam kondisi normal. Anies menyebut target banjir surut dalam 6 jam bisa dipenuhi dengan beberapa syarat, yakni kondisi hujan tidak berada di atas 100 mm per hari, karena kapasitas drainase Jakarta kapasitas maksimalnya adalah 100 mm per hari. Kemudian aliran sungai dalam kondisi normal tidak melebihi permukaan bantaran sungai. Syarat terakhir adalah hujan sudah reda dan air bisa kembali dipompa keluar wilayah Jakarta. Pemirsa, teknologi untuk memprediksi banjir telah jauh berkembang, namun di tengah upaya yang diklaim telah dilakukan oleh pemerintah, nyatanya banjir masih terjadi di sejumlah wilayah saat hujan deras. Bagaimana membebaskan ibu kota dan daerah lain dari banjir dan genangan? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Firdaus Ali, staf Menteri PUPR, bidang manajemen sumber daya air, yang juga merupakan pendiri dan pimpinan Indonesia Water Institute. Selamat sore, Pak Ali. Selamat sore, Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini sih tidak ada titik banjir di ibu kota, Pak Ali. Tapi kita tahu dalam beberapa hari terakhir masih ada banjir. Sebetulnya persoalannya menurut Anda ada di mana? Oke, persoalannya sebetulnya kan ketidakmampuan badan air untuk menerima air limpasan. Kenapa? Karena air yang melimpas lebih banyak dibandingkan yang meresap. Ya, jadi ini yang sebetulnya intinya masalahnya. Kalau jumlah yang melimpas lebih sedikit dari yang meresap, tentunya tidak akan ada banjir. Oke, dalam kondisi normal, ya, curah hujan normal, kapasitas badan air kita pun juga sudah tidak mampu sebetulnya untuk menampung air limpasan yang ada. Kenapa? Karena ya sungainya menyempit, banyak sampah, kemudian saluran drainasenya juga tidak efektif berfungsi, ada yang tertutup, ada yang diokupasi, dan permukaan tanah kita hampir sebagian besar sudah terjadi perkerasan. Di sisi lain, kita juga mengalami ancaman yang tidak kalah mengerikannya adalah turun muka tanah kita sangat tinggi, malah tertinggi di dunia saat ini dibandingkan dengan Mexico City, Yokohama, Bangkok, Manila, dan sebagainya ya. Dan muka tanah yang turun ya 10-11 cm per tahun, sementara walaupun air laut naiknya cuma 5-6 mili. Tetapi posisi geografis ya, wilayah DKI Jakarta yang ada di pesisir Pantura Jakarta ini merupakan persoalan yang juga tidak mudah untuk dihadapi. Kenapa? Karena tadi air laut makin lama makin tinggi, sehingga ancaman rob juga akan semakin permanen. Baik. Ya, di sisi lain,
beban limpasan yang datang dari hulu juga makin lama makin tinggi. Kita bicara normal sekarang, kita tidak bicara kondisi ekstrim aja. Iya, dalam kondisi normal saja sudah kondisinya mengkhawatirkan begitu ya. Tapi kalau berbicara tentang kapasitas, tadi disampaikan memang kapasitas yang tidak memenuhi curah hujan yang begitu tinggi ya. Tapi apakah masih relevan 100 mm untuk kapasitas drainase di Jakarta itu? Oke, jadi saya juga sekarang kan saya tidak mengerti Gubernur Anies ini di-feeding oleh siapa ya, sehingga berani kemudian memberikan janji atau statement yang tadi syarat-syaratnya itu sangat ini sekali ya, sangat ya ideal sekali. Sungai tidak boleh melimpas, kemudian curah hujan nggak boleh lebih 100, ya dan lain sebagainya. Pompa berfungsi, itu kan kondisi ideal sekali. Iya. Tapi pada prakteknya jumlah pompa kita jauh lebih dari cukup. Kan jumlah pompa yang ada di DKI Jakarta kalau saya jumlahkan kapasitas pemompanya kan tidak lebih dari 538 meter kubik per detik. Oke. Padahal ya kondisi di atas sedikit normal. Kalau 13 sungai itu di mana hulunya juga terjadi hujan, itu minimum 2.600 meter kubik ya per detik air yang masuk ke DKI Jakarta. Iya. Ya, kebayang kalau di Teluk Jakarta lagi pasang ya airnya tidak akan bisa mengalir, ya akan meredam ibu kota gitu ya. Jadi di sisi lain, ya seperti yang viral beberapa waktu yang lalu, ya sistem sumur resapan atau yang disebut dengan sumur vertikal, yang dibikin, ya itu kan juga saya sendiri sebagai orang yang baru belajar mungkin dalam bidang air ini ya, baru 35 tahun ya saya lihat kok posisi drainase vertikalnya ya di atas di trotoar, sementara airnya ya ada di jalan, pada jalan. Nah, logikanya kan harusnya ya di elevasi yang lebih rendah sekali. Jadi masyarakat awam saja sudah tertawa melihatnya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini suka membingungkan kita. Apakah kemudian saya tidak tahu di DKI Jakarta airnya diperintahkan untuk naik sendiri ya ke atas gitu. Tentunya kalau dia naik sendiri ya tunggu bahwa dia akan menggenangi dulu bagian yang jalan dan lain sebagainya. Begitu yang saya juga jadi heran melihat kondisi tata air yang berlangsung dalam ya 3-4 tahun terakhir ini di Jakarta. Iya, baik. Jadi bicara tentang efektivitasnya tapi peletakannya sendiri sudah bermasalah begitu ya Pak Ali ya? Benar, dan jangan lupa ya, jika hujan berhari-hari, baik di hulu maupun di DKI Jakarta, satu rasi tanah atau tanah itu makin jenuh air. Jadi semua resapan itu apakah namanya yang saya tidak tahu ya, silakan Gubernur menyampaikan, itu kan tidak berfungsi kalau tanahnya sudah jenuh air. Baik. Lalu bagaimana menurut... Ya ingat loh, kita baru masuk di pembukaan musim hujan loh. Betul. Masih 3-4 bulan lagi ke depan, ini baru pembukaan, baru menyapa, baru mengetuk pintu ya. Iya. Menurut BMKG memang ini baru awal dari prediksi dan dampak La Nina yang tentu harus diantisipasi oleh semua daerah. Tapi menurut Anda langkah-langkah gerbek lumpur dan lain sebagainya itu efektif untuk meminimalisir banjir ibu kota atau harus ada langkah ekstrim lain sebetulnya yang perlu dilakukan bersama? Oke, kan berkali-kali saya mengatakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh DKI Jakarta itu kondisi ekstrim, kondisi ya extraordinary. Jadi tentunya untuk menghadapinya pun juga dengan ya tadi langkah-langkah ekstrim, langkah-langkah extraordinary. Tapi kalau dengan gaya misalkan gerbek lumpur, kemudian yang ada yang disebut lagi naturalisasi, ya dan lain sebagainya, saya pikir ya itu kan kondisi yang sangat normal, bukan kondisi ekstrim. Jadi itu yang saya juga bingung sendiri gitu. Baik, jadi perlu langkah ekstrim yang seperti apa menurut Anda sehingga kita bisa fokus pada solusi? Oke, kan saya pernah menawarkan tahun 2007 ketika banjir besar melanda ibu kota kita ya, tahun 2012 kembali berulang. Karena sungai yang ada tidak mampu mengalirkan air yang datang dari hulu maupun yang jatuh di wilayah DKI Jakarta. Logikanya kita harus menambah badan air kan, kita tambah situ, danau, bendungan, tetapi kan persoalannya membebaskan lahan kan tidak mudah karena semua sudah diokupasi dengan bangunan ya. Yeah. Nah, jalan keluarnya adalah menambah sungai kan tidak mungkin. Ya, jalan keluarnya adalah membuat sungai buatan di bawah tanah yang disebut dengan terowongan atau tunnel seperti yang ada di beberapa negara tetangga kita, misalkan di Singapura maupun di Kuala Lumpur maupun di Manila ya. Jadi membuat sungai baru di bawah tanah. Nanti di ujungnya ya memang tahun kali itu
kita butuh pemompaan, tapi dalam keadaan kondisi bencana berhubungan dia bisa mengalir gravitasi. Ya. Atau cara lain seperti yang dibikin di Tokyo, dia membuat sebuah reservoir raksasa di bawah tanah. Jadi ketika hujan, airnya dilimpaskan ke dalam, nanti pelan-pelan dipompakan. Jadi banyak upaya-upaya ekstrim yang bisa dilakukan harusnya ya, tetapi tadi sepertinya Pemprov DKI Jakarta menghadapi banjir dan musim hujan ini ya so-so saja. Artinya ya mungkin ya jargonnya lah, mari kita bersahabat dengan air. Ketika airnya memang tidak bisa kita kendalikan, ya persahabatan ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang lebih extraordinary. Baik. Artinya jika ada terowongan air di bawah tanah itu artinya sebetulnya airnya tetap ada tapi tidak di permukaan dan tidak mengenangi dan mengganggu aktivitas warga begitu ya. Tapi benar aja logikanya kita harus menambah kapasitas. Nggak mungkin lagi kita bikin di bawah tanah. Itu aja logikanya sebetulnya kan. iya. Bagaimana dengan sodetan yang juga sudah dilakukan? Oke, sodetan alhamdulillah masih belum tuntas. Kenapa? Karena Pemprov DKI Jakarta kembali juga tidak mampu membebaskan lahan sehingga sodetan Ciliwung BKT juga terhenti. Jadi normalisasi juga tidak berjalan sejak Gubernur Anies menjadi gubernur. Kenapa? Karena Gubernur Anies tidak mau membebaskan lahan untuk normalisasi. Dia membeli adalah konsep naturalisasi. Ya, saya perlu memperjelas ini ya. Naturalisasi dengan normalisasi tidak ada yang jelek, tidak ada yang lebih bagus. Dua-duanya adalah baik, tetapi fungsinya berbeda. Iya. Ya. Yang satu fungsinya fungsi estetika, yaitu menahan selama mungkin air ada di permukaan sehingga dia bisa meresap. Di kiri kanannya ada vegetasi, ada tumbuhan, ada batu-batuan, dan air ditahan selama mungkin. Sementara normalisasi adalah memperbesar kapasitas alir sungai, ya dengan membuat turap, bikin tanggul didalamin, dan dia secepat mungkin mengalirkan air ke laut sehingga tidak terjadi genangan. Nah, fungsinya memang ini adalah untuk flood control, pengendali banjir. Tapi yang disebut dengan naturalisasi itu bagaimana membuat ya badan air itu seakan-akan natural. Iya. Jadi ini dua hal yang berbeda, tidak bisa digunakan untuk flood control yang namanya naturalisasi. Baik. Sehingga Gubernur Anies tidak membebaskan lahan untuk normalisasi Ciliwung tadi. Baik, tapi ada juga ya pihak dari Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa tidak mudah memang untuk bisa membebaskan Jakarta dari banjir. Butuh beberapa periode pemerintahan, apa memang seperti itu? Tapi nanti kita jeda terlebih dahulu, Pak Ali, dan kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah pemirsa bersama kami di MNC News.